Cerita horor ini, teman-teman, dialami oleh Haris, seorang pekerja kantoran atau pegawai di Jakarta pada tahun 2018 yang silam. Cerita horor ini berdasarkan kisah nyata yang menceritakan Haris diganggu oleh sosok hantu mengerikan di kantornya, di mana pada saat itu Haris baru saja diterima sebagai pekerja di suatu perusahaan yang berada di Jakarta. Dikarenakan dirinya berasal dari Jawa Barat, ia lantas mencari sebuah kontrakan yang berada dekat dengan kantornya. Berikut kisah tentang Haris yang diganggu oleh sosok hantu di kontrakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam, selamat bertemu kembali teman-teman di Kakak Jo Channel. Apa kabar teman-teman semua malam hari ini? Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan nikmat rezeki yang melimpah ruah, kesehatan, kealfiatan, dan semangat, serta motivasi yang terbaik untuk menunaikan segala yang telah menjadi rutinitas keseharian kita. Teman-teman, kali ini kakak akan membagikan sebuah kisah nyata tentang cerita horor seram seorang pekerja di kantoran diganggu oleh sosok mengerikan di kontrakannya. Sebelum kakak membagikan sebuah kisah nyata cerita horor, di mana cerita horor ini kakak kutip dari jurnal medan.pikiranrakyat.com, ditulis oleh Tanzilal Azizir pada 24 Agustus 2022. Kakak berharap teman-teman sudi untuk terus mendukung pengembangan channel ini, agar mampu berkembang lebih maju, lebih baik, bermanfaat, menghibur, serta memberikan edukasi buat kita semua dengan terus men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman. Teman-teman, cerita ini dikutip dari TikTok @jodiadit. Singkat cerita, Haris mendapatkan sebuah kontrakan yang tak jauh dari kantornya dan juga memiliki harga yang dapat ia jangkau. Untuk keadaan kontrakannya sama seperti kontrakan minimalis pada umumnya yang terdiri dari 3 petak, yaitu ruang tamu, kamar, dan juga dapur. Di suatu malam teman-teman, Haris nongkrong di warung depan kontrakan tersebut. Dirinya melihat sekelompok pemuda dan mereka akhirnya berkenalan. Sekelompok pemuda tersebut bertanya kepada Haris, di manakah ia tinggal? Dan pada saat itu teman-teman, Haris menjawab bahwa dirinya telah tinggal di sebuah kontrakan sambil menunjuk kontrakannya sudah selama 2 minggu. Sontak saja teman-teman, para pemuda tersebut heran dan wajahnya langsung berubah. Mereka mempertanyakan kepada Haris, apakah dirinya benar-benar sudah tinggal selama 2 minggu di kontrakan tersebut. Para pemuda itu teman-teman kemudian berbisik-bisik dan sesekali menunjuk ke arah kontrakan Haris. Karena penasaran, Haris akhirnya bertanya kepada sekelompok pemuda itu, apa yang sebenarnya terjadi di kontrakan selama ini. Akhirnya, para pemuda tersebut memberitahu kepada Haris bahwa kontrakan yang ia tempati sangatlah angker dan banyak penampakan. Bahkan, pemilik sebelum Haris hanya bertahan 1-2 hari di rumah kontrakan tersebut. Jadi teman-teman, menurut penuturan para pemuda itu, bahwa tidak ada seorang yang betah tinggal di kontrakan dalam waktu yang lama. Justru baru Harislah yang berhasil menetap dalam waktu 2 minggu. Teman-teman, mendengar cerita dari para pemuda itu, Haris antara percaya dan tidak, karena dirinya sudah 2 minggu tinggal di kontrakan tersebut dan tidak pernah mengalami gangguan ataupun penampakan dari sosok hantu. Namun dirinya sempat sedikit memiliki kepercayaan
karena melihat raut muka dari sekelompok pemuda tersebut yang sangat serius menceritakan keangkeran dari kontrakannya. Namun, Haris tidak memikirkan dan justru tetap berpositive thinking. Dan singkat cerita teman-teman, Haris tidak mengalami gangguan di kontrakannya. Hingga pada waktu menginjak 3 minggu, ada suatu kejadian yang membuat dirinya langsung pindah dari kontrakan tersebut. Di mana pada saat itu, tepatnya malam Jumat, dirinya ingin memakan mie instan. Haris akhirnya pergi ke warkop di depan kontrakannya dan bersenda gurau dengan pemuda yang ada di sana. Dan setelah ingin pulang ke kontrakannya, salah satu pemuda tersebut bertanya kepada Haris, "Riz, lo sendirian aja?" ujar pemuda tersebut. "Iyalah, emang siapa lagi, gua sendirian doang," jawab Haris. "Gak apa-apa, barangkali malam ini jadi berdua," ungkap pemuda tersebut teman-teman. Pemuda itu berkata kepada Haris sambil tertawa dan bercanda layaknya seorang teman. Langsung saja Haris balik ke kontrakannya. Dan ketika sampai di kontrakannya, dirinya ingin membuka kunci dari pintu. Setelah terbuka kunci pintunya, namun ada suatu keanehan di mana pintu tersebut masih belum bisa terbuka, walaupun sudah didorong keras oleh si Haris. Setelah dipastikan oleh Haris, dirinya kembali mendorong pintu itu. Dan akhirnya pintu itu terbuka sedikit. Namun teman-teman, seperti ada sesuatu yang mengganjal di balik pintu rumah itu. Haris terus-terusan ingin mencoba membuka pintu kontrakannya. Namun, setelah didorong-dorong pintu tersebut, hanya terbuka sedikit saja, sekitar ukuran 1 jengkal. Dirinya pun kemudian merasa kebingungan, karena seingat Haris, dia tidak pernah menaruh barang-barang ataupun benda yang menghalangi pintu kontrakannya itu. Dan teman-teman, karena dia merasa kesal, Haris akhirnya mendobrak-dobrak pintu tersebut dan menggumam sebenarnya apa yang ada di balik pintu itu. Setelah dirinya mengeluarkan ucapan umpatan, hanya beberapa saat kemudian muncullah sesosok wajah yang sangat mengerikan sambil menatap Haris dari balik pintu kontrakannya. Sosok wajah tersebut mempunyai perawakan kulit yang sangat pucat dan mata yang sangat hitam, serta rambut yang cukup panjang. Di mana teman-teman, muka atau wajah sosok tersebut saling tatap menatap dengan wajah Haris. Dan sosok tersebut bahkan tersenyum kepada Haris. Teman-teman, sontak saja hal itu membuat Haris terkejut. Kemudian dia kabur ke warkop tempat nongkrong tadi. Dan ketika sudah sampai di warkop, kondisi Haris sangat pucat serta berkeringat dingin. Badannya teman-teman bahkan basah karena keringatnya itu. Karena melihat kondisi Haris yang seperti itu, para pemuda dan teman-teman nongkrongnya sambil bercanda-canda berubah kemudian menjadi serius dan menatap ke arah Haris. Para temannya tersebut mempertanyakan sebenarnya apa yang terjadi kepada dirinya. Langsung saja teman-teman, Haris kemudian menceritakan kejadian sebenarnya kepada teman-teman nongkrongnya itu. Dan akhirnya mereka semua dengan beramai-ramai kemudian datang ke kontrakannya Haris. Dan setelah dicek, tidak ada benda berat yang berada di balik pintu rumah kontrakannya, termasuk juga sosok yang mengerikan yang sempat dilihat oleh Haris tadi, di mana teman-teman sosok tersebut sudah menghilang.
Karena kejadian mengerikan di malam itu, teman-teman, Haris akhirnya tidak berani tidur sendirian di kontrakannya dan dirinya menumpang untuk tidur di rumah salah satu temannya. Dan ketika pagi harinya, Haris izin tidak berangkat kerja karena dirinya langsung bergegas untuk pindah dari kontrakan tersebut. Demikian teman-teman, sebuah cerita horor yang kakak bacakan buat teman-teman semua, yang kakak bagi buat teman-teman semua, yang ditulis oleh Tanzilul Azizir dan dimuat di jurnal medanpikiranrakyat.com pada tanggal 24 Agustus tahun 2022 dengan judul Cerita Horor Seram Kisah Nyata Seorang Pekerja Kantoran Diganggu Sosok Mengerikan di Kontrakannya. Semoga teman-teman suka dengan cerita yang telah kakak bacakan dan kakak bagi buat teman-teman semua, dan bersedia untuk terus mendukung pengembangan channel ini agar mampu berkembang lebih baik, lebih maju, bermanfaat, menghibur, serta mengedukasi buat kita semua, dengan terus men-like, men-subscribe, dan men-share atau membagi video maupun channel kakak Jo melalui media sosial teman-teman semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, membalas seluruh kebaikan dan keikhlasan teman-teman dalam mendukung pengembangan channel ini. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, dan thank you banget sekali lagi teman-teman apa yang dapat kakak bagi pada malam hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, dan kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.